Nah, Iya, kebetulan ya, jadi kebetulan waktu saya lihat profile pic ada beberapa teman lihat, katanya fotonya nggak update. Ya puji Tuhan, regarding pandemi saya menciut sedikit. Jadi saya ini backgroundnya, uh, saya perkenalkan lah ya sedikit. Saya sambil share screen ya, teman-teman. Oke, langsung start aja. Share. Kalau nanti belum tampil, update blog. Bentar. Bentar ya. Nih ada masalah. Tadi bisa ini jadi di blocking. Coba kita buka lagi. Coba di share screen lagi biar jalan. Share. Ini kelihatan tidak? Apakah terlihat share screen-nya? Halo? kelihatan kok. Sip. Tadi aku Kelihatan ya? yes. Tadi aku Ya, di unmute ini soalnya. soalnya saya kalau lagi buka share screen nggak kelihatan ini. Di aku udah kelihatan sih. Udah kelihatan, cuman belum playing ini. Tapi belum Udah. full screen. Yes, oke, sip. Sudah ya? Oke. Nah, jadi saya ini CFP itu sebetulnya kepanjangan dari Certified Financial Planner. Jadi tersertifikasi sebagai financial planner. Beberapa teman itu bertanya, beberapa menyangka bahwa saya ini join in insurance, sebetulnya bukan. Story-nya adalah saya belajar tentang keuangan karena dulu juga sempat babak belur di keuangan. Jatuh bangun, akhirnya belajar tentang kebenaran. Saya pikir, saya mau ambillah sertifikasi pada waktu itu, melayani di KBC, Kingdom Business Community, juga bergerak di keuangan, KF lah, Kingdom Financial. Kebetulan sekarang lagi tidak melayani di sana regarding pandemi juga, terus tim-tim yang terbentuk juga sudah cukup besar, jadi saya fokus back to business. Nah, saya perkenalkan diri sekali lagi lah, karena tak kenal kan tak sayang katanya. Bener kok, bener. Ini cuman agak nge-lag ini jalannya. Saya punya screen gak jalan. Iya nih, di aku juga nggak jalan nih kok. Ya di saya belum jalan soalnya ini. Ada apa gerangan? Sudah jalan kan? Yes, Jadi sudah. kebetulan ini adalah foto saya dan anak istri. Terus kebetulan Tuhan percayakan beberapa, Berhak Indonesia itu brand produk kita, ada website juga, berhak.id, terus di dalamnya ada beberapa perusahaan sih yang Tuhan percayakan untuk saya bisa kelola. Nah, semua bergerak di bidang garment. Kebetulan karena saya itu produsen pakaian baby gitu. Jadi dibilang blessed husband karena saya punya istri yang sangat luar biasa, banyak menolong saya. Jadi pria sangat butuh penolong. Istri saya penolong yang luar biasa dan anak-anak saya membanggakan lah, seperti anak-anak panah kan. Oke, kita lanjut aja berbicara tentang keuangan tentang pandemi. Sebetulnya saya pikir saya sempat doa tanya Tuhan apa ya yang mau di-sharingkan ya. Tapi overall saya pengen bahas dulu tentang dasar-dasar pengelolaan keuangan. Apa yang disampaikan tadi sama Pak John menarik, bahwa Tuhan sangat concern nih ya. Terus kita berbicara, kenapa sih kita berbicara tentang uang? Kita semua menyadari nih ada 3 poin di sini. Hampir semua hal di muka bumi ini butuh uang. Saya kadang di dalam sharing di pelayanan juga sempat bilang begini, bahkan kita mau melayani orang pun, kita juga butuh modal sebetulnya. Contoh misalnya saya mau misi ke daerah terpencil, ya kita masih butuh bensin kan, bensin juga dibeli pakai uang gitu. Tapi manusia secara prinsip kita semua menyadari bahwa gini, uang itu bukan segala-galanya.
Uang nggak bisa beli kebahagiaan, nggak bisa beli banyak hal lah. Uang tidak bisa membeli banyak hal, tetapi hidup kita ini butuh uang. Nah, karena kita ini butuh uang, maka banyak manusia itu kerja keras. Kerja dari pagi sampai malam, kerja dari muda sampai dengan tua. Apa yang mereka cari sebenarnya, they're just looking for next step. Dia pengen punya hidup yang lebih baik, anak tangga yang lebih tinggi, kenyamanan yang lebih, gitu ya kira-kira. Sampai ada beberapa poin kita menemukan manusia ini menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Nah, ini yang masalah sebenarnya. Ini masalah besar ketika uang itu dijadikan tujuan. Jadi semua konsentrasi, energi, semua diarahkan untuk looking for more money. Ini problem. Jadi akhirnya kita tidak lagi menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi menjadikan uang sebagai Tuhan. Makanya saya buat sebuah statement, quote, yang di bawah, statement di bawah tujuan hidup gini. Uang itu kalau dia jadi hamba tuh baik. Tapi kalau dia jadi tuannya kita, dia jahat. Jadi saya ulang sekali lagi gini, kalau uang itu jadi hamba dia baik. Jadi kita memperlakukan uang sebagai hamba. Begitu uang jadi hamba itu, uang tuh kita suruh-suruh. Saya mau kasih ke si A, saya mau memberkati si A, saya mau memberkati si B, saya mau tukar dengan produk A, tukar dengan produk B, dia jadi hamba. Tapi follow our wish. Kalau dia sudah jadi tuan, bahaya. Kalau dia jadi tuan, maksudnya hidup kita orientasinya sudah di uang, ini bahaya. Ini yang waktu Tuhan Yesus berbicara tentang mamon, sebetulnya adalah kalau uang itu sudah jadi tuannya kita, bahaya sekali. Oke, next. Nah, jadi masalahnya manusia sebetulnya overall, sebelum kita berbicara tentang pandemi saya pikir saya nanti di bagian terakhir aja kita bicara tentang dasar, seperti yang tadi saya sampaikan. Dasarnya manusia itu gara-gara banyak maunya. Nah, banyak maunya itu gini, beberapa contoh yang sebetulnya up to date ya, regarding to before pandemi sebenarnya ini. Before pandemi gini, kalau orang ini anak-anak muda gitu ya, kalau mereka itu ngopinya nggak di kafe gitu ya, nggak ngafe, kok rasa-rasanya tuh kayak orang kurang gaul gitu. Nah, terus ini juga terjadi beberapa tahun yang lalu lah. Kalau lagi liburan itu nggak pergi, kok kayaknya dosa gitu. Nah, ini sempat terjadi juga, saya sama istri juga sempat ada satu momen di mana kita itu memang nggak bisa pergi pas liburan itu. Teman-teman pada pergi, mereka update status di Instagram, di Facebook. Kita itu ada some kind of feeling, kok mereka pergi kok gua enggak ya gitu kira-kira. Nggak tahu teman-teman ada merasakan hal yang sama nggak? Tapi saya pikir ini beberapa hal yang waktu saya sharing di beberapa eventnya KBC menemukan banyak case yang seperti ini. Dan tidak sebatas sampai di sini. Kalau liburannya kurang jauh itu nggak keren rasanya. Jadi contoh misalnya gini, kalau kita bercerita 10 tahun lalu gitu misalnya ya, yang bisa liburan ke Singapura, Malaysia, Penang, Phuket, Thailand gitu. Oh itu udah keren tuh. Makin ke sini-sini kalau teman-teman perhatikan 2017, 2018, Singapura, Malaysia itu udah bukan kayak liburan. Kita kayak pindah kota. Liburnya udah mulai pindah makin jauh nih, ke Jepang, ke Australia, terus belum muncul budget-budget dan lain-lain. Akhirnya tuh makin lama makin ke Alaska gitu, makin lama makin jauh gitu. Nah kita melihat gini, bisa main di es, ditarik sama kereta salju, keren ya gitu. Jadi liburan itu makin lama makin jauh, dan kalau kita bicara makin jauh, cost-nya kan makin tinggi. Jadi ini menjadi sebuah apa ya? Mau dibilang kebutuhan, ini bukan kebutuhan, tetapi jadi sebuah tolak ukur kebahagiaan kan jadi ngaco. Jadi kalau saya liburannya kurang jauh, kurang bahagia gitu kan, jadi ngaco sekali gitu. Nah, terus next berikutnya gini, kalau saya tuh nggak ikutin tren kuno. Contoh misalnya gini, hari-hari ini kita baru dengar nih iPhone 13 baru keluar. Ada segelintir orang yang kondisi sekarang iPhone mungkin sudah tidak se ekstrim zaman dulu ya. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu sempat perhatikan di China itu, bahkan di seri iPhone kalau tidak salah seri iPhone 6 ya atau 7, itu bahkan anak gadis itu rela disimpan orang selama 1 minggu atau 2 minggu di China demi iPhone 1. Just to follow the trend. Ini kan sangat kacau sekali ya. Jadi kayak contoh misalnya perempuan gitu ya, ibu-ibu, anak-anak muda gitu. Ini trending baju lagi geraknya ke arah yang polos-polos nih, polos-polos bermodel gitu. Kalau nggak ikutin trend fashion kok berasanya kuno banget hidupnya gitu.
Nah ini jadi banyak masalah. Nah salahnya itu gara-gara banyak maunya. Nah, pertanyaannya kalau saya balik begini, kalau kita nggak ngafe emang dosanya apa? Ya kan nggak ada kan? Kalau kita nggak liburan salahnya di mana? Yang nggak ada juga gitu. Jadi sebetulnya yang bikin kita susah itu gara-gara memang banyak maunya. Makanya firman Tuhan mencatat di sini. Right? Oke, oh sorry. Saya ada satu firman Tuhan, tapi ada satu hal nih yang saya mau sampaikan dulu. Maaf, ketinggalan ini nih. Kebutuhan sama keinginan. Nah, pertama-tama apa yang kita perlu bahas tentang kebutuhan dan keinginan, saya pikir ini penting. Apa bedanya? Nah, coba Bapak Ibu, saya secara sederhana mendeskripsikan bedanya kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan dan keinginan secara prinsip begini. Kebutuhan adalah hal yang kita tidak bisa tunda sama sekali. Contoh makan. Bapak Ibu bisa nggak tunda makan? Bisa 1 kali, 1 hari bisa, 2 hari bisa. Coba 5 hari atau 1 minggu berturut-turut Bapak Ibu nggak makan, mati. Kenapa kita mati? Karena kita butuh makan. Jadi kebutuhan adalah hal yang tidak bisa ditunda. Nah, bedanya dengan keinginan begini. Makan steak wagyu gitu ya misalnya. Maka steak wagyu itu bukan lagi kebutuhan. Itu menjadi sebuah keinginan. Nggak makan steak wagyu kita nggak meninggal. Tapi kalau kita nggak makan kita meninggal. Nah, jadi prinsipnya adalah yang pertama dari sisi time frame, kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Dan harus dikerjakan di waktunya. Tidak bisa tidak dan harus dikerjakan di waktunya. Berbeda dengan keinginan. Kalau tadi kita bicara steak wagyu, bisa ditunda nggak? Bisa. Bapak Ibu mau tunda 3 bulan lagi silakan. Mau tunda 1 tahun lagi silakan. Keinginan. Sama seperti tadi jalan-jalan, follow fashion, ngafe dan lain-lain. Itu kita semua berbicara tentang keinginan. Jadi keinginan manusia itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam banyak masalah dan pencobaan. Nah, Yakobus mencatat, Yakobus 1 ayat 14-15, saya buka ayat aja. Ini, saya bacakan ya, Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini kalau yang hikmat yang Tuhan yang saya dapat dari pembelajaran kehidupan sebetulnya ya. Contoh kayak liburan. Kalau kita bicara 15 tahun yang lalu, wah kita bisa liburan di lokal aja udah very happy gitu. Jalan ke Bali itu udah sebuah hal yang luxury. Kita bisa jalan-jalan ke Bandung, bisa dari Jakarta ya ke Puncak, kita sudah very happy gitu. Tapi hari-hari ini coba, tiap minggu bisa ke Bandung, tiap bisa pulang pagi ke Bandung, sore udah pulang. Jadi keinginannya yang makin lama makin dituruti. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bali lama-lama nggak lagi jadi liburan. Mesti cari yang lebih eksotik. Eksotiknya kemana? Oh kita mesti ke bawah laut nih misalnya. Mesti hunting, Raja Ampat, Bunaken. Makin jauh kan? Begitu makin jauh, kita tuh makin kepengen. Ya inilah yang akhirnya menyeret kita menjadi makin lama makin parah. Nah terus kalau udah makin begitu cost-nya makin tinggi, akhirnya malah beberapa kasus kita tuh malah berhutang untuk liburan, nyicil buat libur lah kan, ini kan jadi aneh. Ya jadi sebuah hal yang lama-lama kerasanya tuh hal yang nggak normal. Nyicil buat liburan itu kan kalau zaman dulu itu kita berbicara kamu nggak punya uang ya jangan kerjakan kan gitu. Tapi sekarang ini nggak apa-apa, nyicil aja nggak masalah gitu, pakai kartu kredit. Akhirnya keinginan yang dibuahi ini dia melahirkan dosa. Dosa itu matang, dia melahirkan maut. Dari teman-teman tolong hati-hati. Jadi problem kalau kita berbicara tentang keuangan, problem paling utama adalah keinginan. Yang pertama awal. Jadi sebelum kita nanti bahas tentang pandemi ya, kita harus paham dulu antara membedakan kebutuhan diri kita dengan keinginan diri kita. Nah, nanti coba teman-teman tulis, kalau sempat ya ditulis dan dicatat. Hidup saya butuhnya apa-apa aja ya. Kalau kita mencatat ini kan agak ekstrim ya. Pak, jikalau ada makanan yang dimakan, pakaian yang dipakai, cukuplah itu gitu. Kalau firman Tuhan berbicara begitu. Tapi hari-hari ini nggak ada kuota pun jadi uring-uringan. Ya kira-kira gitulah, banyak hal lah. Kita bicaranya sederhana lah, nggak punya kuota HP, nggak punya internet aja orang udah uring-uringan. Padahal itu nggak bikin kita meninggal gitu, nggak bikin kita mati. Next, oke. Sekarang kita mau bandingkan, saya mau membandingkan begini. Orang yang punya penghasilan 4 juta sekeluarga
dengan orang yang punya penghasilan 40 juta satu keluarga. Oke. Apa yang mereka lagi jalankan kedua orang ini, kita bicara Pak A dan Pak B gitu, keluarga A dan keluarga B. Keluarga A dan keluarga B ini sama-sama menjalani hidupnya. Oke. Cuman keluarga A punya penghasilan 4 juta, keluarga B punya penghasilan 40 juta. Pertanyaannya begini, siapa yang lebih hidupnya, siapa yang kurang? Apakah yang 4 juta itu hidupnya itu jauh lebih kurang daripada yang keluarga Pak B yang punya 40 juta? Dalam perjalanan yang saya temukan waktu saya melayani di keuangan, ya enggak juga. Waktu mereka punya 4 juta, mereka tetap hidup-hidup aja tuh. Saya punya pegawai yang notabene ya kurang lebih gaji UMR Jakarta lah ya 4 juta. Kalau mereka hidup satu keluarga, ya hidup-hidup aja. Ada yang penghasilannya malah di bawah 4 juta gitu misalnya, security di komplek gitu ya. Mereka punya gaji lebih rendah, kerja 12 jam satu hari. Kalau satu keluarga hidup-hidup aja. Kurang nggak? Ya enggak, Tuhan pelihara. Lah pertanyaannya yang 40 juta lebih nggak hidupnya? Belum tentu cukup dia, belum tentu lebih. Waktu dia punya gaji 40 juta udah mulai mikir nih, aduh, nyicil rumah tuh yang agak bagusan loh, yang cicilan rumahnya tuh 15 juta, 20 juta, which is kurang lebih kita bicara rumah harga 2 miliar. Di Jakarta rumah 2 miliar ya bukan rumah yang bagus-bagus sekali gitu. Untuk cari rumah ukuran 120 di Jakarta 2 miliar rasanya udah mulai sulit gitu. Ya udah 20 juta habis. Wah kalau udah punya rumah begitu ya nyicil lah, paling nggak saya nyicil Avanza. Cicil Avanza misalnya atau Mobilio atau Expander lah 200 sekianan juta. Cicilan berapa? 5 juta, 6 juta. Wajar nggak? Ya wajar-wajar saja kan gitu. Gajiku 40 juta, masa nyicil mobil yang harganya notabene 5-6 juta nggak boleh gitu. Jadi dia nyicil rumah 20 juta, dia nyicil mobil 6 juta, 40 juta buat bayar cicil sudah 26 juta. Sisa 14 juta. Orang punya mobil sama yang punya motor. Yang punya mobil jalan-jalannya pasti lebih jauh kan? Kalau Bapak Ibu punya motor, mungkin jalan-jalannya ke misalnya mau ke Mall Puri Indah aja sekeluarga nggak muat. Tapi begitu punya mobil, mulai jalan nih. Pondok Indah Mall, mulai bisa ke Bandung. Akhirnya cost hidupnya makin lama makin berat. Beban hidupnya tuh makin lama makin berat. Jadi yang punya penghasilan 40 juta, belum tentu hidupnya lebih baik daripada yang punya penghasilan 4 juta. Nah, masalahnya balik lagi ke yang tadi, gara-gara keinginannya yang makin dibuahi. Begitu makin dibentuk, dibuahi keinginan ini yang menyebabkan hidupnya makin lama makin parah. Next. Nah, pertanyaan saya begini, setelah itu 40 juta kalau nggak cukup, yang cukupnya berapa? 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, 1 miliar sebulan. Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan di sini begini. Waktu penghasilan si A ini 40 juta, berubah jadi 100 juta. Yang berubah apanya? Yang berubah ukuran rumah, merek mobilnya. Kalau gajinya 100 juta, nggak mau lagi pakai expander. Udah mulai berubah. Oh ya, nah kalau gajiku 100 juta, buat nyicil CR-V aja, CR-V masih kurang bagus. Udah pengen ganti yang lebih bagus lagi. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kapan cukupnya? Jadi kalau kita berbicara tentang keuangan, manusia ini didrag sama keinginannya dan makin hari makin parah. Kurang ini nggak ada ujungnya, manusia kapan puasnya? Angka diciptakan, itu tidak ada ujung nominal akhirnya. Tidak ada angka terbesar lah di muka bumi ini. Kalau Bapak Ibu googling, di Google ada. Berapa angka nominal terbesar, saya udah nggak tahu gimana cara nyebutnya. Ada lah angkanya, cuma nolnya banyak sekali gitu ya. Tapi waktu kita lagi mencari uang, ini ada sebuah perasaan yang ada anak tangga, oh saya bisa lebih lagi nih, saya mau cari lebih lagi nih, saya mau cari lebih lagi. Selalu itu yang terus didrag. Ini adalah tipuan yang iblis kasih sebetulnya. Makanya firman Tuhan berkata begini, di Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu jadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cuman ayat ini, tolong jangan dipelintir begini. Ya udah, saya jadi nggak usah kerja. Ya udah, saya gaji 2 juta, ya udah saya cukup, saya bersyukur aja dengan ini. Saya tidak setuju dengan prinsip itu karena saya berpegang kepada prinsip Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi ketika when I'm doing my business, ketika saya berbisnis, saya akan mengerjakan yang terbaik. Bisnis saya harus grow. Teman-teman kalau lagi ada di dunia kerja, di perusahaan gitu misalnya,
posisinya misalnya kita berbicara jadi staff. Apakah Tuhan mau Bapak Ibu terus-menerus jadi staff? No. Bapak Ibu tidak jadi staff. Jadi staff itu buat blessing di others sangat sulit, jauh lebih sulit ketimbang Bapak Ibu jadi pimpinan gitu. Nah, dari staff untuk menjadi pimpinan ada proses yang Bapak Ibu harus lewati. Saya tidak lagi membahas ke prinsip itu, tetapi gini, ayat ini yang saya lagi mau bicara adalah gini, waktu kita berbicara jangan jadi hamba uang, itu tidak sama dengan Bapak Ibu tidak mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Karena di perumpamaan talenta di Matius 25, jelas Tuhan berbicara, kalau Bapak Ibu diberi talenta, tidak dikembangkan, hukumnya itu, bacalah di Matius 25 perumpamaan talenta yang nggak enak. Tempat ratapan dan kertak gigi, di situ Tuhan mau kasih di sana. Karena kita tidak mengembangkan talenta kita. Karena satu hari Tuhan akan datang minta pertanggungjawabannya kita. Jadi masalah keuangan terbesar, itu sebetulnya, itu bukanlah di jumlah pendapatannya. Tetapi bagaimana caranya kita mengatur keuangan. Makanya healthy financial, kita bicara how we manage our money. Ini menjadi hal yang penting. Jadi bukan di berapa besar jumlahnya, tapi bagaimana kita mengaturnya. Saya coba Bapak Ibu nanti coba renungkan, lihat. Orang yang punya penghasilan 4 juta itu dia pasti akan melihat gini, enak ya orang kalau punya penghasilan 10 juta. Yang punya penghasilan 10 juta ngomongin, oh yang punya penghasilan 20 juta enak ya. Dan itu kapan berhentinya? Yang hidup di penghasilan 40 juta ngomongin, aduh saya 40 juta kok masih kurang ya. Jadi kita itu ada di lingkaran yang banyak manusia yang diikat, ditipu oleh iblis dengan lingkaran keinginan ini, lingkaran yang nggak berujung. Nah kita mau patahin ini, kita mau move forward, how we manage our money ini menjadi satu hal yang penting. Oke, next. Nah saya mau bicara, hari ini saya sharing nggak banyak, ini ada satu lagi yang saya mau bicarakan begini, hari-hari ini lagi trending sekali, setelah dulu zamannya kalau ada ngikutin dari zaman misalnya GTIS, MIA, MMM, terus DFF, GCG gitu ya, terus continue. Nah sekarang lagi trendingnya robotnya Forex nih, robot Forex lagi trending. Robot Forex lagi trending, ngasih tahu nih beberapa table, wah yang lagi promo begini. Wah ini hasilnya konsisten. Kita bisa profit 15% lebih nih sebulan. Kurang lebih lah ya kita bicara, saya ambil 15%, kecil lah, biasa mereka patok 17-an biasanya. Saya ambil by average 15%, terus iseng-iseng saya bikinin compoundingnya. Jadi compoundingnya saya buat begini. Kita setor modal 10 juta nih. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan nih ada tanda panahnya, modalnya 10 juta. 10 juta ini kalau Bapak Ibu didiamkan aja uang ini pakai robot Forex, 10 tahun, bulan ke 120 itu 10 tahun berikutnya Bapak Ibu akan punya dana 221 triliun. Ini triliun Bapak Ibu, bukan miliar ya, triliun. Jadi 10 juta modalnya, ingat ya, modalnya 10 juta. Jadi perhatikan modalnya hanya 10 juta, Bapak Ibu diamkan saja selama 120 bulan, 10 tahun. Kalau robot Forex ini berjalan dengan sangat konsisten, Bapak Ibu akan punya uang 221 triliun. Apa yang Bapak Ibu bisa beli dengan uang 221 triliun ini, kurang lebih lah ya, saya kasih gambaran. Nah, Bapak Ibu baca, saya ada googlingin juga tentang Astra. Ini adalah, tinggal googling Bapak Ibu silakan. Astra adalah didirikan di Jakarta tahun 1957, udah berdiri 63 tahun waktu artikel ini dibuat ya, waktu valuasi perusahaan ini. Jadi setelah 63 tahun Astra berdiri, nilai kapitalisasi pasarnya Astra adalah 244 triliun. Jadi Bapak Ibu ingat, saya balik lagi ke poin ini. Dengan modal 10 juta, Bapak Ibu diamkan saja selama 10 tahun, uangnya Bapak Ibu itu kurang lebih sebesar perusahaan Astra, kalah sedikit. Astra yang membangun perusahaannya itu selama 63 tahun. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Kenapa ini saya perlu sampaikan, karena begini, ini menjadi sesuatu hal yang mengerikan, karena yang mengiming-imingkan pertumbuhan kayak gini, satu, ini nggak make sense. Nggak make sense dalam artian kalau seandainya ini memang bisa running as smooth as this, buat apa dia nawarin orang, si robot makernya.
Saya bicara robot makernya ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mau ditipu sama beginian. Apa tipuan yang terbesar di belakang sini ini adalah sebuah keserakahan sebetulnya. Jadi manusia itu dipancing dengan penghasilan yang besar. Jadi serakah. Bahkan di beberapa gereja, di beberapa anak Tuhan, waktu saya lagi melayani itu saya sampai sedih dengarnya. Wah, yang penting kamu masuknya duluan. Kalau kamu masuk duluan, lari duluan, kamu keburu untung. Saya mikir kadang-kadang, aduh Tuhan kasihan sekali ya. Yang masuk belakangan itu korban semua. Jadi saya sendiri mengencourage Bapak Ibu to stop lah. Oke, nah kalau saya iseng lagi nih setelah Bapak Ibu, wah punya kekayaan sebesar Astra nih, saya enggak mau beli Astra, enggak keren. Saya taruh lagi 5 tahun berikutnya nih, saya compounding lagi sampai bulan ke 180. Bapak Ibu punya uangnya bukan lagi 200 triliun Bapak Ibu. Uangnya Bapak Ibu itu sudah hampir 1 juta triliun. 1 juta triliun hampir loh, itu 968.967 triliun. Lah pertanyaannya, Bapak Ibu punya uang ini, Bapak Ibu paling kaya sak jagat raya. Nggak ada lagi di muka bumi ini yang lebih kaya lagi dari Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bisa beli? Ingat ya modalnya ya, tetap modalnya tuh 10 juta loh ya. Modalnya Bapak Ibu cuman 10 juta 15 tahun. Bapak Ibu bisa dapat uang 1 juta triliun hampir. Nah, ini nilai perusahaan yang paling berharga di dunia. Di muka bumi, artikel ini dibuat tanggal 8 Juli oleh CNBC Indonesia. Dia baru 35.000 triliun lah. Bapak Ibu punya berapa? Hampir 1 juta. Bapak Ibu bisa beli berapa Apple? 15 tahun Bapak Ibu. Make sense nggak? Ini sangat nggak make sense. Sekali lagi saya mau informasikan, kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa progres 15% per month very doesn't make sense. Jadi hati-hati dengan tipuan dan jeratan. Jadi tolong Bapak Ibu, kita mungkin ada masalah keuangan di tengah regarding to pandemi. 1-2 tahun ini dia masih bisa growing well. Tapi angka ini kalau di compounding terus-menerus menjadi sangat tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Harus hati-hati sekali. Ini pesan saya harus sampaikan. Setiap kali saya menyampaikan tentang keuangan, saya akan sampaikan tentang hati-hati. Banyak sekali tipuan di sana. Jadi iblis menggunakan ini untuk menipu kita. Akhirnya kita itu masuk ke lubang yang lebih dalam. Banyak sekali yang saya temukan orang, oh ini bisa menguntungkan, gesek kartu kredit aja. Karena ini hasilnya lebih menguntungkan. Bunga kartu kredit 2,25, ini bisa 15. Why not? Masih cuan. Jadi gesek kartu kredit, uang pensiun orang tuanya diambil, rumah digadai ke bank, ambil dananya masukin ke sini, akhirnya cemplunglah rame-rame habis. Nah, saya sendiri berharap Bapak Ibu tolong aware, hati-hati dengan kondisi yang kayak gini karena investasi seperti ini sangat tidak masuk akal. Walaupun dalam realisasinya ada. Nah, kalau ada dalam 1 tahun jalan gitu ya. Nah, mereka itu kayak mancing. Begitu mereka udah dapat ikan gede, dia akan shut down. So, very careful about this. Nah, kita anak-anak Tuhan. Apa yang kita harus kerjakan sebetulnya? Nah, saya baru akan bahas lanjutannya. Gimana sih caranya kita kerjakan? Kalau kita bicara tentang keuangan. Jadi tadi poin yang tadi kan kita berbicara tentang dasarnya manusia rusaknya tuh gara-gara keinginan dan kebutuhan. Terus setelah gara-gara manusia punya keinginan. Terus hati-hati dengan keserakahan. Nah, hari ini kita mau belajar gimana sih caranya kita ngatur kita punya keuangan. Oke, apa yang pertama kali saya mau Bapak Ibu concern begini. Yang pertama itu simple check aja. Kita bikin sebuah checking yang simple. Checking apa yang simple tuh isinya begini. Bapak Ibu, siapa yang saya pikir gini, saya mau memberi sebuah cerita. Kadang-kadang di dalam dompet kita itu sering nggak kerasa. Saya pagi-pagi itu masukin uang 1 juta di dompet misalnya. Kenapa saya pulang uang saya kok tinggal 500.000 ya? 500.000, oh saya isi bensin 250.000. Saya makan 30.000. Lah yang 220.000 itu kemana ya? Kemana ya itu 220.000? Pernah nggak ngalami hal seperti ini? Saya pelakunya, dulu saya begitu. Jadi I don't know where my money go. Saya nggak tahu uang di dompet saya itu tiba-tiba hilang, nggak tahu hilangnya kemana. Ini bahaya. Bahayanya begini, ini tuh uangnya kita itu bocor tanpa kita tahu. Hilang kita nggak tahu, spending kita nggak tahu, kita belanjakan untuk keinginan kita nggak tahu. Padahal tadi kita udah belajar yang namanya keinginan kita bisa tunda.
Jadi kita contoh misalnya yang terjadi gini, waktu kita lagi jalan-jalan ke mall, liatin barang, nggak butuh kita beli, lagi pengen jajan boba, beli boba. Nah, misalnya kita cerita Lipo Mall Puri ya, karena kebetulan saya tinggal di Jakarta Barat, jadi ke Lipo Mall cukup sering gitu. Jalan bawah, pengen makan seafood hang gitu ya. Oh seafood hang, jalan. Begitu jalan sedikit lagi, lapar nih. Kayaknya ada sandwich liang juga enak ini. Jalan gitu. Atau kalau lagi nggak pengen jajan boba, jalan sedikit ada Yogos. Yogos ya kalau nggak salah bener Yogos. Yogos gitu ya. Nah jajan yang kayak begitu kecil-kecil Bapak Ibu kalau direkap, itulah yang menyebabkan kebocoran uang yang ada di dompet sebetulnya. Jadi begitu ini bocor, Bapak Ibu perhatikan kalau satu hari kita jalan, anggaplah kita satu minggu 3 kali aja ke mall, satu kali jalan ke mall kita bocor 200.000 misalnya, satu minggu itu kita bocor 600.000, satu bulan itu kita udah bocor 2,5 juta Bapak Ibu, satu bulan 2,5 juta. Kalau 2,5 juta Bapak Ibu simpan, tabung, investasikan dengan benar, itu lebih-lebih untuk uang sekolahnya anak kita. Jadi kebocoran-kebocoran kecil inilah akan jadi masalah sebetulnya. Nah kita perlu antisipasi, checking. Jadi kita harus tahu, we need to know where our money goes. Kita butuh tahu uang kita itu larinya kemana. Kenapa kita perlu tahu? Ini alasannya. Uang itu adalah alat. Alat tukar yang Tuhan ciptakan. Dia itu Tuhan kasih buat kita itu karunia talenta. Tuhan tuh titipin sama kita untuk apa? Untuk kita kelola. Jadi sama kayak kita tuh ngasih uang jajan. Saya suka pakai perumpamaan ini, ngasih uang jajan ke anak. Saya kasih anak saya uang jajan 10.000 misalnya ke sekolah. Sekarang udah nggak bisa kali anakku sudah SMP ya. Misalnya saya kasih dia uang jajan 30.000 lah ke sekolah. Untuk apa? Waktu dia misalnya istirahat siang, dia lapar, dia bisa beli makanan gitu. Ternyata sama anak saya itu uangnya dibelikan permen gitu misalnya. 30.000 dibelikan permen semua. Lah pertanyaannya, besok kalau saya kan tanya kan satu hari, nak uangmu sesekali saya pasti tanya, kamu jajankan apa, kamu belikan apa di sekolah. Kalau yang saya dapat laporan dari anak saya, oh papi saya belikan permen semua, 30.000. Teman sekelas saya bagi semua. Teman sekelas ada 20 orang, satu permen lah, let's say lah biar gampang 1.000 gitu ya. Jadi teman sekelas saya bagi semua satu 20. Nah sisa yang 10 kamu kemanain? Saya makan semua. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, besok setelah saya dengar kabar itu, anak saya itu saya masih kasih uang jajan atau saya tambahkan uang jajan? Bapak Ibu nangkep poin saya? Saya bapak yang jahat aja di muka bumi ini tahu bagaimana ngajarin yang baik buat anak saya. Kalau saya tahu saya kasih dia uang 30.000 cuma jadi permen doang, besok tidak bakal saya kasih uang jajan. Mending dia nggak jajan daripada giginya rusak makan permen, obesitas, kena diabetes. Ya toh? Jadi hal yang sama sebetulnya Tuhan juga nanya nih, uang yang Tuhan titipkan ke kita gaji, misalnya Bapak Ibu dikasih gaji 5 juta. Nah, 5 juta ini kamu pakai sehari-hari itu kayak gimana? Gimana sih caranya kamu pakai uang yang Tuhan titipkan? Uang yang Tuhan kasih ke kita itu ya karunianya Tuhan dikasihkan ke kita. Tapi kan kita butuh mempertanggungjawabkan karena kita adalah pengelolanya. Nah, bagaimana Bapak Ibu menjawab Tuhan? Kalau Tuhan tanya, penting. Ini perlu direnungkan. Oke? Nah, kalau kita tuh sudah bocor, apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Sadar dulu, saya nih bocor nih, keuangan saya babak belur nih, uang saya suka hilang nih, suka nggak tahu kemana. Sadar dulu, karena kalau kita nggak sadar kita bocor, kita nggak mungkin tambal. Jadi ngutip yang disampaikan di PS biasanya ya, pertobatan adalah awal pemulihan. Jadi kita tuh kalau nggak sadar gimana bisa pulih gitu. Jadi langkah pertama kita tuh mesti sadar dulu kita itu bikin sebuah kesalahan. Kebocoran yang ada di dompet kita itu adalah kesalahannya kita. Jangan salahkan orang lain, orang yang jajan kita kok, yang makan kita kan gitu. Jadi langkah pertama itu haruslah sadar. Langkah selanjutnya adalah catat. Jadi kalau Bapak Ibu setiap kali ada pengeluaran, ada pembelanjaan bisa mencatat, Bapak Ibu pasti nggak bocor. Awal-awal sulit sekali. Saya juga waktu saya sharing begini sebetulnya saya merefleksi lagi, ingat ya dulu saya gimana ya. Dulu saya paling sering uang di dompet itu hilang sendiri gitu maksudnya. Hilang kayak tadi saya bilang ya.
taruh uang 1 juta, pulang-pulang tinggal 500 ribu, istri tanya, 500 ribu kamu kemana? Sampai saya tuh pusing, udah kamu nggak usah tanyalah, saya bilang sama istri saya. Kamu nggak usah tanyalah, kamu tahu saya nggak main perempuan, kamu tahu saya nggak berjudi, kamu tahu saya nggak minum minuman keras, ya saya nggak pakai uang sembarangan. Gitu. Tapi setelah saya belajar tentang keuangan, saya mikir gini, iya ya kalau satu hari saya bocor 500 ribu, satu bulan saya bocor 15 juta ya. Waktu saya nyadar uang 15 juta, saya ngeri loh. Ternyata di sana saya belajar tuh yang ayat firman Tuhan berkata gini, setialah kepada perkara kecil gitu. Jadi kalau uang saya waktu itu 500 ribu atau gini, kalau uang di kantong Bapak Ibu 50 ribu, Bapak Ibu aja tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa setia. Gimana caranya Tuhan mau percayakan perkara besar? Jadi setelah saya sadar, saya mulai itu pencatatan. Wah ini struggling. Jujur saya bicara Bapak Ibu, struggling banget catat pengeluaran. Bosen banget, nggak enak banget. Banget lah pokoknya itu sangat-sangat nggak enak. Akhirnya saya coba cari cara. Berbagai cara saya cari, akhirnya saya menggunakan cara yang paling sederhana. Sama istri bikin aja grup chat. Jadi waktu itu zamannya ada beberapa chat kan, ada BlackBerry, ada Line, ada WhatsApp gitu. Cuman kan grup-grup kan belum banyak yang bisa dibuat pada waktu itu. Jadi kita bikin satu aplikasi khusus tuh. Ini khusus untuk pencatatan keuangan. Jadi saya setiap kali ada spending, saya ketik di chat. Misalnya beli apa ya, apalagi tuh, beli roti 30 ribu saya catat. Parkir 2 ribu pada waktu itu, parkir 2 ribu catat. Itu catat sampai begak Bapak Ibu. Tapi lewat pencatatan itu kita bisa tahu, oh ternyata saya ini bocornya di sini. Jadi begitu saya tahu, saya catat, tahu bocornya, baru kita bisa nambel. Baru kita bisa perbaiki. Kalau kita nggak tahu, ya nggak bisa. Jadi ini langkah kedua, langkah yang sulit, tapi penting. Ya, next apa lagi? Nah, ini saya berbicara, ini agak sedikit lompat-lompat. Tadi yang penting dari pertama adalah Bapak Ibu sadar, terus mulai mencatat. Ini kita untuk jaga where your money goes. Nah, ini saya berbicara tentang cara rata-rata lah ya, rata-rata orang itu spend uang. Nah, saya nggak tahu nih di GPKDI ya, gimana nih jemaatnya. Nah, cara orang spend uang biasanya begini, waktu saya terima 100% penghasilan, saya untuk hidup nih biasanya antara 40-70% saya pakai untuk hidup. Terus saya bayar hutang. Setelah saya bayar hutang, saya baru mikir nabung. Terus baru pikir memberi. Nah, kalau misalnya di GPKDI mungkin lebih baik nih. Begitu dapat gaji penghasilan, 10% dulu perpuluhan. Misalnya perpuluhan atau pemberian, melayani apapun lah itu bentuknya ya. Terus setelah itu baru saya pakai untuk hidup. Setelah itu sisanya saya pakai untuk bayar hutang. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu, kapan nabungnya? Pasti tidak ada kan? Rata-rata habis, biasanya habis. Nah karena ini biasanya habis, yang terjadi adalah yang dikorbankan masa depan. Kenapa saya berbicara yang dikorbankan masa depan? Banyak orang itu nggak sadar kalau satu hari itu dia bisa jadi tua. Contohnya umur saya sekarang ini 41 tahun ini, saya full menyadari bahwa waktu umur saya sudah 60 tahun, 65 tahun, apakah saya tuh masih bisa bekerja? Belum tentu Bapak Ibu. Sedih sekali kalau liatin ada orang yang usia 50 tahun gitu ya, masih apply job gitu, apply as misalnya marketing gitu. Saya sebenarnya jujur melihat sedih sekali gitu, karena itu menyia-nyiakan masa muda sebetulnya pada waktu itu. Jadi karena dia tidak mempersiapkan keuangannya, dia tetap harus bekerja sampai tua. Dulu sebelum pandemi saya kalau lagi pas ada jalan ke Singapura, Bapak Ibu kalau nanti sempat ada pergi, lihat aja di Lucky Plaza gitu ya. Yang di food court biasanya yang kerja tuh orang tua-tua, usia sudah 70 something gitu. Beresin piring, cuci piring, tangan udah bergetar-getar. They still need to looking for money. Ini kan apa ya? Gak proper ya. Gak proper, saya pikir bukan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi apa yang Tuhan mau ya kita persiapkan. Cara spend uang yang seperti ini salah Bapak Ibu. Itu kenapa saya kasih panah merah. Karena dia akan korbankan masa depannya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, pertanggungjawaban kita tidak boleh kita kelola uang dengan cara begini. Gimana caranya kita
kelola uang yang benar. Panahnya kita balik. Kalau panahnya ini kita balik, benar jadinya. Simple sebetulnya. Jadi begitu kita terima gaji, kita terima penghasilan. Oh by the way, walaupun saya berbisnis, saya juga menggaji diri saya sendiri. Jadi saya tidak buat teman-teman yang pebisnis, hindari dengan sangat lacimu, dompetmu itu hindari dengan sangat. Gaji dirimu sendiri ya. Jadi awal kalau saya setiap bulan saya gajian, ada 10% memberi, biasanya kita perpuluhan, terus kita alokasi dana untuk pelayanan. Nah terus kita mulai menabung nih, nabung untuk masa depan. Uang sekolah anak, terus nabung untuk kita punya retirement plan. Habis itu kita setting nih ada hutang-hutang nggak yang kita perlu bayar, misalnya KPR rumah, cicilan mobil. Setelah itu barulah kita hiduplah dari sisanya. Ini hiduplah dari sisanya ini Bapak Ibu belajar dari kisah raja-raja, Nabi waktu itu ya, yang buli-buli minyak. Jadi Bapak Ibu baca saja di sana. Setelah istri Nabi ini berhutang, akhirnya kan Tuhan pulihkan. Nah pesannya Nabi itu hiduplah dari sisanya. Jadi kita itu anak-anak Tuhan harus posisi hidupnya dari sana. Karena ayat firman Tuhan berbicara begitu. Dunia berbicara beda. You only live once, YOLO prinsip. Ya, spend your life. Utang mah utang nggak apa-apa gitu. Karena lu hidup cuma satu kali gitu. So, next. Saya kasih cara yang paling sederhana untuk kita ngatur uang. Ini formula saya buat as simple as very simple ya, 12, 115 gitu. Gimana caranya kita ngatur kita punya pengeluaran? Ini pasti udah harus ada penghasilan terlebih dahulu. 10% paling nggak minimal kita kasih untuk Tuhan. 20% Bapak Ibu setting untuk Bapak Ibu punya masa depan. Cicilan KPR rumah kita bisa masukin di masa depan. 10% itu untuk beli keinginan Bapak Ibu. Oh aku lagi pengen ganti HP nih. Boleh. Cicilin 10%. Bapak Ibu punya penghasilan 10 juta misalnya ya 1 bulan 1 juta untuk beli keinginan. Untuk Bapak Ibu cicil, misalnya mau cicil HP boleh, tapi dari angka 1 juta, 10%-nya aja. Jangan suami cicil HP 1 juta, istri cicil HP 1 juta, anak cicil HP 1 juta, itu sudah 3 juta, udah 30%. Masa depannya yang jadi dikorbankan. Saya mengalokasikan juga 10% untuk bangun hubungan. Misalnya Bapak Ibu mau pemuridan, Bapak Ibu mau ke komsel, Bapak Ibu mau ngasih kado teman, istri, suami, anak, alokasikan 10% untuk bangun hubungan, build up the relationship gitu ya. 50% Bapak Ibu alokasikan untuk kebutuhan. Kalau formula ini bisa dikerjakan dengan baik, Bapak Ibu masa depannya terjamin. Pasti terjamin. Selama formula ini terus-menerus dikerjakan. Bahwa apakah ada jaminan nggak? Yang enggak. Saya nggak bisa pastikan bahwa pasti masa depannya cerah gitu. Karena hal yang pasti itu cuma Tuhan Yesus sebetulnya. Tuhan Yesus mati sama bayar pajak. Itu 3 hal yang pasti. Jadi, tapi dengan cara sederhana ini, kita bisa knowing gimana sih caranya kita atur dengan si very simple lah ya. Datang gaji 10 juta, ayo kita bagi caca jadi 10 part. Kita hidup dengan 5 juta aja. Kalau ditanya gimana caranya? Nah, firman Tuhan yang tadi itu cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Gitu. Jadi pelan-pelan harus diatur, harus dicatat. Ini yang saya pikir summary yang kita pelajari hari ini. Saya agak mengkompak karena di Zoom ini kita nggak bisa talking terlalu panjang, jadi saya benar-benar masuk ke poin-poin yang very principle. Summary apa yang kita pelajari hari ini adalah gini. Yang pertama, uang itu adalah alat. Uang tidak boleh jadi tujuan hidup. Kalau cari uang adalah tujuan hidup Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu hidupnya pasti susah. Dan ini pasti bukan tujuan Tuhan. Tuhan nggak menciptakan kita untuk hidupnya tuh penuh dengan kesusahan. Jadi kalau hidup Bapak Ibu susah gara-gara cari uang, mesti Bapak Ibu perlu evaluasi ya. Coba dievaluasi dirinya apa yang salah gitu. Terus yang kedua, kita harus sadar bahwa kalau kita dikasih uang sama Tuhan, itu adalah talenta yang Tuhan titip sebetulnya. Jadi talenta yang Tuhan titip, kita butuh mempertanggungjawabkan ini sama Tuhan. Waktu Tuhan kembali, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Next, uang itu harus kita atur. Kalau kita nggak ngatur uang, uang itu pasti akan ngatur hidup kita. Ingat, segitiga yang tadi. Targetnya kita dari segitiga yang tadi itu sebetulnya adalah future money, surplus income. Jadi Bapak Ibu kalau tadi Bapak Ibu perhatikan dengan benar, formula yang 12115 juga sama. Goalnya adalah ada 20% income
income-nya kita surplus, itu untuk the future, goalnya ada di surplus income ini. Nah, begitu orang itu sudah surplus, beban hidupnya itu mestinya berkurang. Ketimbang Bapak Ibu hidupnya kejar-kejar cicilan. Oke? Nah, ada beberapa poin berkaitan dengan pandemi, saya pikir ini dasar dulu tentang pengelolaan keuangan. Goal yang pertama adalah ada surplus dulu. Yang pertama harus dikejar adalah surplus dulu. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi, saya pikir gini, ada orang yang di tengah-tengah pandemi itu masih ada income, ya kita harus bersyukur lah. Waktu kita bersyukur, usahakan surplus. Karena di kondisi pandemi begini, saya pelaku bisnis juga, suffer sebetulnya, kita biaya operasional, cost-nya kita tetap, sementara kita nggak bisa jual, nggak bisa nagih gitu. Jadi ada strugglingnya. Tapi ada juga bisnis yang bisa growth. Contoh misalnya bisnis-bisnis vitamin, kesehatan, PCR, rumah sakit, itu kan bisnis-bisnis yang juga bisa growth. Even di kondisi yang sesulit apapun sebetulnya bisnis itu selalu terjadi hal yang sama. Ada yang berkembang, ada yang stagnan, ada yang turun gitu. Kondisinya selalu terjadi seperti itu, apapun situasinya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada income, bersyukur. Usahakan surplus. Surplus selalu terjadi karena targetnya kita adalah kalau kita mau keuangan kita baik, kita harus bisa surplus dulu income-nya. Kalau kita udah surplus, nanti setelah itu surplusnya mau diapain gampang. Yang penting surplus dulu. Itu yang jadi goal pertama. Nah, terus yang kedua, kalau kita nggak ada income, apa yang Bapak Ibu harus kerjakan gini, gali potensi diri. Tuhan kasih kita talenta tuh banyak sebenarnya. Kadang-kadang kita yang tidak mau menggali aja. Udahlah, saya bang begini aja, gue begini aja udah gitu. Nggak usah susah-susah, ngapain? Susah lah mau belajar lagi gitu. Bapak Ibu, orang kalau sudah udah nggak mau, itu udah paling susah itu. Tapi selama kita mau, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan gitu. Makanya firman Tuhan juga ngomong gini, ketoklah, maka pintu dibuka. Mintalah, maka Tuhan kasih. Nah sekarang yang kita minta sama Tuhan, kita minta duit. Ya kan Tuhan nggak kirimin duit tiba-tiba kucuk-kucuk dari langit, kan enggak. Tapi yang Tuhan kasih adalah kemampuan kita untuk mengembangkan talenta ini. Nah, apa yang harus kita kerjakan adalah ora et labora. Kita harus berdoa dan bekerja, berusaha loh. Kita harus kerjakan poin ini berbarengan paralel. Saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan pasti jaga kok. Kita udah 18 bulan kurang lebih ya. Karena pandemi toh rasa-rasanya belum, walaupun kita hidupnya susah gitu ya. Tapi belum ada tuh kayaknya yang mati kelaparan di Indonesia, kayaknya belum pernah dengar loh gara-gara pandemi. Jadi Tuhan kita itu Yesus yang sama 2000 tahun sekian yang lalu sampai dengan sekarang Tuhan yang sama. Kita punya kesulitan-kesulitan dalam hidup itu kita sudah jalani bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang sama. Pandemi ini kita juga punya Tuhan yang sama. Pasti akan mimpin kita di tengah-tengah pandemi ini sampai nanti kita selesai. Sampai tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi itu summary dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau teman-teman sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab, Pak, apa kita belajar ini aja? Keuangan banyak hal masih yang kita bisa pelajari. Kalau teman-teman nanti ada waktu, nanti teman-teman coba gali sendiri ya. Gali sendiri atau nanti mau diskusi juga silakan. Ada beberapa poin yang saya catat. What next? Apa yang Bapak Ibu perlu persiapkan adalah dana darurat. Dana darurat ini kita bicara seperti ban serapnya mobil lah, atau bensin cadangan. Jadi kalau Bapak Ibu punya ban serap, tentu Bapak Ibu mobilnya bisa berjalan lebih pede untuk jalan lebih panjang. Nah, dana darurat itu untuk kondisi pandemi ini sebetulnya teorinya udah nggak bisa masuk. Teorinya dana darurat itu antara 3 sampai 12 bulan. Kita pandemi udah 18 bulan. Dana darurat teoretikalnya secara teori keuangan tidak fitted untuk kondisi pandemi sekarang. Tapi pemeliharaan Tuhan jelas. 18 bulan yang nggak siapin dana darurat aja masih nggak kelaparan kok. Gitu. Tapi ini tidak sama dengan ya udahlah saya nggak usah siapkan. Salah juga. Ya jadi kalau Bapak Ibu, saya beri contoh adalah gini, kalau perjalanan kita dari Jakarta ke Bandung, Bapak Ibu tidak siapkan ban cadangan, ban serap gitu ya. Kalau ban Bapak Ibu ada apa-apa di jalan ya salah Bapak Ibu sendiri gitu. Kalau kita punya kesempatan mempersiapkan dana darurat, ya kita harus persiapkan. Ini next-nya yang kita perlu pelajari nanti. Atau Bapak Ibu nanti cari tahu aja. Yang kedua, Bapak Ibu perlu antisipasi resiko. Antisipasi resiko saya pakai perjalanan juga sama, misalnya resiko perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Apa ya? Misalnya ban. Kalau ban Bapak Ibu itu sudah tipis,
Ya untuk mengantisipasi ya banyak ya diganti dulu baru jalan. Jadi Bapak Ibu antisipasi dulu resiko-resiko keuangan yang bisa terjadi. Ini juga Bapak Ibu perlu pelajari. Next session lah ya. Nggak next session, bahwasanya Bapak Ibu pelajari aja. Ini manajemen resiko sebetulnya yang dipelajari. Yang ketiga, Bapak Ibu harus punya tujuan-tujuan keuangan. Yang tadi saya sempat Toel sampaikan beberapa poin, contoh misalnya gini. Uang anak sekolah, itu salah satu tujuan. Saya punya anak 2, yang tadi Bapak Ibu lihat di halaman depan, mereka butuh sekolah. Nah sekarang waktu mereka sekolah, itu kan dananya saya perlu persiapkan. Nah, dalam perjalanan saya melayani keuangan ini saya banyak menemukan hal-hal yang lucu sebetulnya Bapak Ibu. Ada suami yang lupa, kadang-kadang tuh lupa, lucu banget, lupa istrinya tuh hamil gitu. Jadi pegawaiku dulu begitu. Istrinya udah hamil 9 bulan tuh kucuk-kucuk datang ke saya, Pak, istri saya mau melahirkan. Saya kasbon dong Pak. Itu tuh saya agak jengkel sebenarnya. Istrimu itu hamilnya tuh butuh 9 bulan punya proses. Kamu apa nggak tahu istrimu waktu lagi mulai mual-mual itu? Ya paling enggaknya kamu punya 6 bulan lah persiapkan persalinannya dia. Kenapa kamu tidak persiapkan? Itu satu, tuh kadang-kadang ketemu hal yang lucu. Ada juga orang yang lupa nih. Lupa kalau kontrakan rumahnya tuh jatuh temponya kapan. Jadi, Pak, saya mau kasbon Pak buat sewa rumah gitu misalnya. Nah itu kan konyol sebetulnya. Hal-hal yang konyol begini itu terjadi gara-gara tidak mengatur keuangannya sendiri. Jadi Bapak Ibu harus punya setting tujuan-tujuan keuangan supaya jangan bablas. Anak sekolah juga sama tuh banyak tuh. Begitu tahun depan anak mau sekolah banyak tuh Bapak Ibu yang kalut tuh. Waduh nyari duit kemana nih, anak gue mau kuliah duitnya cari dari mana? Atau anak gue mau SMA gimana caranya? Nah itu butuh disetting sebagai sebuah tujuan keuangan. Ya, ada beberapa tujuan-tujuan yang bisa disusun lah. Next, Bapak Ibu harus perbesar kapasitas. Saya agak ekstrim bahwa Tuhan tuh nggak kasih limit di otak kita sebetulnya. Jadi Bapak Ibu mau gali apapun sebetulnya bisa. Orang bilang, oh saya nggak punya bakat di musik. Bapak Ibu latih saja itu musik. Orang main 10.000 jam, Bapak Ibu main 50.000 jam. Nggak bakalan kalah kemampuan Bapak Ibu. Yang penting perbesar kapasitasnya. Jadi Tuhan akan memberikan uh, talenta kepada yang bisa mengelola talenta. Jadi kapasitasnya Bapak Ibu harus diperbesar. Semakin Bapak Ibu perbesar kapasitasnya, semakin Tuhan bisa kasih talenta buat Bapak Ibu. Yang kelima, Bapak Ibu harus belajar berinvestasi dengan benar. Ini penting untuk dipelajari. Contoh misalnya yang kayak tadi robot forex atau DFF lah, MIA lah, GCG lah, itu bukan alat investasi yang benar Bapak Ibu. Belajar berinvestasi yang benar itu namanya belajar, tidak ada yang instan. Bapak Ibu mau belajar investasi di saham, ya boleh Bapak Ibu silakan di sana belajar. Nah, namanya belajar itu kan ada waktu yang harus diinvestasikan, ada biaya. Contoh misalnya saya pebisnis, Bapak Ibu mau belajar bisnis garment, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja, semua orang bisa mengerjakan. Tapi Bapak Ibu, saya berapa tahun belajar di sana, jatuh bangun, sampai saya bisa bisnis pakaian bayi dengan benar. Kan gitu. Sama halnya dengan saham juga sama. Saya pernah belajar main saham, gara-gara sempat desperate juga, aduh ini keuangan nggak bagus nih, bisnis lagi nggak oke. Kita fighting dengan barang dari produk dari China gitu ya. Ya udahlah, saya switching aja deh belajar saham. Bukannya benar malah ngamblas, malah kena rugi kan gara-gara apa? Ada uang belajarnya, ada cost-nya, cost to learn-nya pasti ada. Jadi kita harus investasi apapun itu harus dipelajari dengan benar. Nah banyak orang yang gara-gara beberapa teori, wah cari penghasilan pasif aja, pakai robot aja, robot yang kerja kita nggak usah kerja gitu. Itu sebuah prinsip yang kurang pas. Bahkan konglomerat aja sebetulnya menurut saya sampai sekarang itu masih kerja. Jadi passive income, basically uh, hampir nggak bisa dikerjakan. Next, setelah kita berkati orang lain. Waktu kita mengerjakan poin-poin ini, kita belajar tentang keuangan, kita akan bisa memberkati orang lain lewat mana? Lewat uang, lewat ilmu yang kita punya. We bless through what we have. Kita punya Tuhan Yesus, kita berkati orang, kenalkan orang ini dengan Tuhan Yesus. Kita punya uang, we can give the poor. Kita bisa tolong orang yang ya kita bisa beri gitu karena kita punya. Ya Bapak Ibu, kalau kita nggak punya ya kita gimana beri kan? Ya jadi setelah pembelajaran tadi, saya pikir ini adalah nextnya yang Bapak Ibu coba cari, coba Bapak Ibu gali. Ya, jadi kembali ke hari ini, saya pikir saya sudah selesai. Tapi gini, ingat ya, yang kita pelajari hari ini kita berfokus di uang adalah alat, bukan tujuan hidup. Jadi kalau uang jadi tujuan hidupnya kita butuh sadari sekali lah. Kalau itu salah.
Terus kita harus bertanggung jawab sama Tuhan atas uang yang Tuhan titipkan. Terus caranya kita bertanggung jawab adalah diatur. Kalau kita nggak atur itu uang, pasti hidup kita diatur-atur sama uang. Ingat, caranya adalah pakai segitiga tadi. Ini aja yang saya mau sharing, saya kembalikan lagi nih ke Ibu Mailina ya. Oke, Gitu ya. thank you kok. Oke, jadi nanti mau tanya jawab ya tanya jawab aja. Iya, oke, thank you banget nih kok hari ini yang disampaikan benar-benar memberkati kita semua yang hadir malam hari ini nih ya. Ada beberapa pertanyaan sih yang sudah aku lihat nih, bisa dijawab dari yang pertama nih, dari Ibu Yeti. Selamat malam, saya mau tanya, seandainya nih kok penghasilan dari kerja berkurang tanpa disengaja dan hasil kekurangan untuk menutupi biaya yang rutin, bahkan untuk menabung pun tidak cukup, apakah yang harus diperbuat? Nah, kita jawab satu persatu ya. Ya, betul. Satu persatu boleh? Oke. Kalau penghasilan dari yang pertama ya, penghasilan dari kerja berkurang tanpa disengaja. Contoh misalnya gara-gara pandemi, terus penghasilan kita di-cut sama perusahaan 50%. Banyak kan yang kejadian, ada yang 30%, ada yang 25%, ada yang 50%. Bahkan ada yang loss penghasilan. Oke. Yang terjadi happen adalah menurut saya breakdown dulu. Kalau ngacu kepada kita harus susun ulang prioritas sebetulnya. Jadi dalam hidup kita apa yang paling penting untuk menutupi kebutuhan biaya yang rutin. Variabel yang di sini perlu diperhatikan adalah biaya yang rutinnya itu apa aja. Itu mungkin perlu di breakdown. Contoh misalnya gini, makan. Saya makan 1 hari 3 kali. Nah, pertanyaannya kan gampang, makan apa? Jadi itu bisa disiasati. Contoh misalnya, saya biasanya kok, misalnya Pak, biasanya saya pagi itu makan sarapan 25.000 misalnya, makan bakmi 25.000. Terus siang saya makan di kantor 30.000 gitu misalnya. Nah itu kan bisa disiasati sebetulnya. Bangun lebih awal, masak aja dari rumah. Kos yang 55.000 itu dengan 30.000 rasanya kalau sendiri bisa cukup untuk makan 1 hari. Tapi ini butuh sebuah effort. Jadi karena kita susah, kita harus effort. Jangan udah susah, terus kita nggak mau usaha, lah repot. Gitu. Jadi ini harus bisa disiasati. Jadi saya ada kasih sebuah apa ya ke pegawai di kantor sih. Mereka yang notabene gajinya pas banget di UMR. Saya kasih tahu mereka gini. Kalian coba secara prinsip apa yang kalian bisa kerjakan dari rumah. Masak aja nasi putih di rumah. Ini bicara mereka yang penghasilannya very low ya, UMR banget. Masak nasi putih dari rumah, bawa aja nasi putih. Bawa ke kantor nasinya, terus kalian bertiga joinan beli sayur aja, misalnya di warung nasi gitu. Tapi beli sayurnya aja. 5.000, 10.000 gitu ya. Belilah sayur 5.000, 3 macam gitu. 15.000, tapi kalian bisa join bertiga. Oh itu kalian, uang makannya kalian udah turun jauh daripada kalian makan di warung ya sekali makan bisa 15-20 ribu. Jadi itu kita menyiasati sebetulnya. Kalau dengan kondisi terpaksa ya kita harus efisiensi untuk bertahan hidup. Ini saya bicara kondisi ekstrim. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah coba breakdown dulu biayamu yang rutin apa. Contoh misalnya, wah pulsa saya itu 1 bulan saya harus habisin 200.000 gitu misalnya karena kuotanya kurang. Nah pertanyaan saya, kamu pakai buat apa sampai habisin kuota 200.000? Atau misalnya, oh saya internet saya di rumah pakai Bisnet itu atau pakai IndiHome 1 bulan 400.000. Nah, pertanyaannya providernya bisa diganti nggak kalau kita bisa chopping down? Ada nggak hal yang kita bisa kurangi supaya kita bisa dapat surplus dari poin itu? Kira-kira gitu. Ya itu harus di breakdown sih. Tapi dapat poinnya ya. Semoga bisa menjawab ya dari Bu Yeti ya. Sebenarnya Bu Yeti ada tanya lagi nih kok di terakhir. Dia bilang kalau saya melihat gambaran, ya, yang kalau saya melihat gambaran segitiga Bapak tadi dengan panah ke bawah, otomatis persembahan ke gereja itu total tidak sebesar 10%. Nah, apakah berarti harus dikorbankan nih perpuluhan dengan memenuhi biaya hidup dahulu? Oke. Jadi enggak sebenarnya. Saya buka lagi dia punya segitiga supaya kita bisa perhatiin ya. Ini segitiganya saya share. Saya share screen lagi. Bentar sorry. Tangannya belum lincah ini. Jarang sesi di. Iya, sabar ya. Oke, kalau kita perhatikan, udah kelihatan belum share screen-nya? Udah kok, udah kelihatan. Ya. Nah,
Kalau spending yang tadi Ibu bilang, apa yang kita bisa beri sebetulnya segitiga ini, ada 30% variabel di sini yang kita bisa pakai. Contoh misalnya waktu kita bicara menabung, memberi di gereja, apakah harus cuma 10% doang? Ya enggak, 10% itu kalau saya pribadi adalah minimal kita bersyukur sama Tuhan. Atas apa yang Tuhan kasih, 10% itu ya memang kalau buat saya pribadi saya kasihkan buat Tuhan. Tapi dari yang saya tabung ini boleh nggak kalau saya mau kasih? Boleh-boleh saja. Itu kenapa saya kasih step yang lebih simpel lagi sebetulnya di rumusan ini sebetulnya. Nextnya. Nah yang ini, cara sederhananya minimal tuh 10% kita give to God. Minimal. Oke. 20% itu kita setting untuk masa depan. Future kalau bisa, kita invest. Bapak Ibu mau invest apapun silakan. Buat sekolah lagi boleh, buat belajar lagi boleh, ambil sertifikat boleh, buat beli invest di properti boleh, tapi bukan untuk keinginan. Kita beli kendaraan itu biasanya banyak keinginan. Punya motor kalau cuman buat transportasi, motor kita mau Supra juga nggak masalah. Tapi kalau kita mintanya Nmax gitu misalnya, itu kan sudah lebih banyak keinginan daripada kebutuhannya. Oke. Nah, terus keinginan boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu kita boleh punya keinginan lah. Bukannya nggak boleh lah sama sekali, kasihan banget kan gitu hidupnya. Boleh punya keinginan tapi dibatasi. Jadi bukan hidup yang di-drag by keinginan, tapi keinginannya kita itu ya wajar-wajar saja. Saya pengen jalan-jalan ke Israel gitu misalnya. Boleh-boleh saja kan keinginan. Ya kumpulin aja duitnya, kalau cukup ya silakan gitu. Jadi di sini nih sebetulnya banyak yang bisa dialokasikan. Jadi mungkin untuk menjawab apa yang tadi Ibu Yeti sampaikan, nah ini share screen-nya saya stop ya, supaya saya bisa lihat chat-nya. Oke, untuk menjawab tadi apa yang Ibu sampaikan adalah gini, waktu ada penambahan biaya anggota keluarga yang otomatis biaya hidup bertambah, iya setuju. Setuju biaya hidup kita pasti bertambah, tapi biaya hidup itu sangat bisa diatur. Masalahnya adalah kita mau atau tidak ngatur. Ini masalah, ini benar-benar masalah. Contoh misalnya gini, kita butuh nih makan protein. Kita butuh nih makan protein, badan kita butuh protein. Saya lagi banyak olahraga, jadi saya lagi belajar nih butuh protein gitu ya. Badan kita butuh protein, pertanyaannya adalah apakah protein yang kita dapat itu harus dari sapi gitu misalnya. Ya enggak. Bapak Ibu kalau memang budgetnya terbatas, ya pakainya dari tahu dan tempe gitu. Itu juga sumber protein yang bagus gitu. Jadi bagaimana kita mengganti? Tuhan tuh adil banget kok. Tapi gini, kalau kita mau hidup kita lebih baik, harus ada hal yang kita kerjakan. Kita belajar, kita menggali, kita kerjakan gitu. Nah, waktu kita lagi bicara gini, penambahan anggota keluarga, saya sendiri beberapa kali diskusi sama istri begini, kalau di rumah kita itu bertambah 1 atau 2 orang gitu misalnya, ya buat makan ya harusnya nggak terlalu signifikan lah. Kalau cuman untuk makan, minum, pakai gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya yang mahal itu begini, kalau yang satu ini butuh handphone lagi, butuh kuota tambahan lagi, butuh alat transportasi baru, ya itu kosnya akan jadi tinggi gitu. Contoh misalnya sekolah, anak kita butuh sekolah, saya setuju. Tapi apakah anak kita harus sekolah di international school? Kan ini kan nggak mesti. Anak kita sekolah itu kebutuhan, tapi anak kita sekolah di international school itu keinginan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu secara budget dananya available, ya monggo-monggo silakan gitu ya. Selama Bapak Ibu kalau Tuhan datang tanya tadi, kita bisa pertanggungjawabkan, it's okay gitu. Nah tapi kalau misalnya cuman untuk menjawab keinginannya kita doang, saya pikir ini dosa ya. Karena hidup kita bukan untuk memenuhi keinginannya kita sebetulnya. Gitu. Jadi kalau bicara tadi tentang segitiga, sebetulnya adalah alokasi yang tadi ya Bu Yeti ya, bahwa ini tidak mesti cuma 10%. Ada dana-dana yang kita juga bisa alokasikan. Dari sini sebetulnya apa yang kita paling perlu atur adalah kita punya pengeluaran sendiri sebetulnya. Gitu. Nah, banyak orang yang kalau saya nambahin sedikit ya, bicara tentang yang terjadi hari-hari ini, banyak orang berkata begini, kalau uang kurang itu kamu cari source income tambahan, cari tambah lagi. Itu yang banyak terjadi. Padahal kayak contoh saya pebisnis nih, lagi pandemi begini, gimana caranya nambahin omset? Sulit. Kondisi kayak gini ya sulit nambahin omset.
untuk menambah pendapatan, sulit kondisinya. Apa yang paling gampang yang saya bisa kerjakan? Potong saya punya pengeluaran. Yang nggak penting kurangi. Jauh lebih gampang daripada saya cari tambahan income. Saya cari tambahan income itu burden-nya itu loh, dia punya struggling-nya itu tinggi sekali. Cuman motong pengeluaran nggak enak. Sekali lagi ya saya bilang, motong pengeluaran tuh nggak enak. Biasanya kita sudah biasa nih ya, minum kopi janji jiwa gitu misalnya. Tiba-tiba disuruh minum kopi kapal api, enak nggak? Ya enggak. Ya jelas nggak enak gitu. Kita misalnya biasanya pakai Grab Car gitu. Terus demi ngirit kita pakai pakai Gojek gitu, motor gitu ya. Ya nggak enak. Enakan pakai Grab mobil kan gitu. Ya nggak enak lah. Cut pengeluaran itu hal yang paling nggak enak tapi paling masuk akal untuk dikerjakan. Jadi itu perlu kita kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan yang tadi saya susun, bagaimana kita bisa punya future. Yang pertama kali kita harus kerjakan efisiensi kita punya pengeluaran terlebih dahulu. Gitu. Gitu ya Bu Yeti ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih kok dari Thomas. Nah, saya mau Ya. tanya tentang dana darurat. Berapa Dana darurat. idealnya dana darurat kita punya? Apakah 1 tahun gaji, 3 bulan, atau cukup 6 bulan, atau ada faktor lain yang menentukan? Faktor penentu terbesar daripada dana darurat itu sebetulnya adalah faktor pertama tuh biaya hidup dulu. Berapa sih kita punya biaya hidup sebulan? Biaya hidup kita tidak sama dengan gaji kita. Contoh kalau tadi misalnya ke yang tadi formula yang saya kasih ya, berapa sih kita punya gaji, kita punya rumusan tadi 1, 2, 1, 1, 5 gitu. 10% untuk Tuhan, terus 10% teteh bengek, dan kebutuhan kita itu sebetulnya 50%-nya doang dari kita punya income. Nah kalau kita punya kebutuhan itu 50%, sebesar itulah yang kita perlu persiapkan dana daruratnya. Pengalinya itu baru 3, 6, atau 12 bulan. By theoretical, siapkan 6 bulan sampai 12 bulan. Cuman kalau untuk orang-orang tertentu yang lebih suka, yang konservatif ya, mereka ada yang persiapkan sampai 18 bulan, ada yang 20 bulan gitu ya, ada yang konservatif. Saya sendiri pribadi persiapkan antara 3 sampai 6 bulan saja kok, kalau saya pribadi. Itu kalau saya pribadi loh ya, karena rasa-rasanya sampai sekarang ya masih lah, itu bentuknya juga bisa macam-macam ya. Tapi by default itu kalau memang Bapak Ibu cukup punya ability, 1 year lah, rekomendasi saya sampai 1 tahun untuk persiapan dana darurat sebesar 1 tahun 12 bulan kali cost of living, biaya hidup, bukan dari gaji. Karena kalau Bapak Ibu udah nggak gajian gitu misalnya ya, kita udah nggak ada penerimaan lagi nih. Kita masih itu nggak perpuluhan nggak dari penerimaan? Ya kan enggak. Ya kan nggak ada lagi perpuluhan di sana. Apakah kita akan bangun hubungan nggak? Oh, pasti kita udah pusing nih, cekek-cekek di dalam nih, apa yang kita mesti efisiensikan kan gitu. Yang kita butuh adalah di kondisi kayak pandemi gini ya kita butuh untuk hidup aja gitu. Jadi sebesar cost of living-nya kita. Bukan berarti kita nggak ke gereja ya. Nangkep ya Bapak Ibu, nangkep poinnya ya. Nah biasanya kalau terjadi kita begitu masuk fase krisis, kebutuhannya kita itu otomatis akan menciut dengan sendirinya. Needed-nya kita itu otomatis akan tercekek, jadi yang tadinya kita siapkan 1 tahun itu akan bisa jalan lebih panjang. Gitu. Gitu ya Pak Thomas ya. Oke deh, semoga menjawab ya Pak Thomas ya. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, atau ada anak-anak muda nih yang sekalian bisa tanya nih. Mungkin kok sambil tunggu aku mau punya satu pertanyaan nih kok yang tentang segitiga cara orang spend uang, karena menurut aku itu membuat pikiran aku terbuka gitu ya, karena biasanya kan rata-rata ya bukan orang lain lah, misalkan saya sendiri gitu kan, rata-rata dapat penghasilan berpuluhan, udah gitu biaya hidup. Nah kalau misalkan ada sisa baru mikirin nabung gitu kan, atau untuk masa depan. Tapi kan tadi kita belajar nih bagaimana caranya jadi dibalik nih. Kita harus 10% beli dulu, kita nabung dulu. Nah setelah kita nabung baru nih kita hidup dari sisa uang kita. Nah ada tips nggak sih kok untuk kita nih yang misalkan malam ini kita sadar, oh iya benar juga nih ya, kita harus pentingin tabung dulu nih. Setelah itu kita baru mencukupkan kita dengan sisa income kita. Nah, ada tips nggak sih kok buat kita yang mungkin malam ini sadar gitu kan, gimana sih cara memulainya nih supaya kita sekarang akhirnya ya besok dapat gaji nih,
gue harus belajar memberi dulu 10%, begitu nabung dulu, baru mikirin biaya hidup. Itu sih kok. Kalau langsung nangkep nih poinnya. Ini strugglingnya kan kita bicara starting pointnya kan. Nah starting Iya, point menurut benar. saya yang paling urgent mesti dikerjakan kalau memang harus dikerjakan mulai dari sekarang sebetulnya adalah catat semua pengeluaran. Itu yang paling urgent dulu yang harus dikerjakan. Jadi seberapapun rupiah yang kita keluarkan selama 1 bulan ini catat dulu. Nanti setelah kita catat, evaluasi. Ini yang mana ya yang rasanya keinginan. Yang kita pentingkan skala prioritasnya kita pasti kita bicara kebutuhan dulu di paling atas. Karena yang tadi itu definisi kebutuhan tidak bisa ditunda. Jadi kebutuhan kan nggak bisa ditunda. Oh saya misalnya di rumah beli beras 1 bulan 15 kilo gitu misalnya. Ya kan nggak mungkin beli berasnya 15 kilo dikurangi jadi 10 kilo kan nggak mungkin. Jadi kebutuhan tetap kita harus penuhi. Misalnya beli listrik 1 bulan 1 juta gitu misalnya. Ya udah itu harus dibeli gitu. Nah cara nyikapin listrik juga sebenarnya bisa sih. Listrik kan kita masih bisa efisiensikan. Cuman kan angkanya ya mungkin nggak materi tapi ya kalau mau dipertimbangkan ya silakan. Tapi catat dulu pengeluarannya. Setelah kita punya catatannya, baru kita bisa efisiensi yang mana yang perlu yang perlu dipangkas, yang mana yang enggak. Jadi itu langkah pertama. Waktu kita pangkas, kita bisa lihat nih, oh ternyata saya surplusnya segini. Yang saya pakai buat keinginan segini, yang saya pakai buat kebutuhan segini. Setelah dapat angkanya ini, punya catatan ini sebenarnya kita anak-anak Tuhan tuh malah bagus banget. Kalau kita kurang tinggal doa sama Tuhan. Tuhan, pengeluaran saya sebulan nih begini loh Tuhan. Ini dipakai untuk kebutuhannya ini. Anak sekolah segini, ini segini, ini segini, ini kebutuhan loh Tuhan, bisa dipertanggungjawabkan. Masih kurang Tuhan, Tuhan saya minta hikmat, saya minta berkat. Nah, itu kan kita bertanggung jawab sama Tuhan, Tuhan saya kurang. Kurangnya tuh gara-gara ini. Coba kalau Bapak Ibu kerjanya jajan gitu. Terus masih berani minta sama Tuhan, minta diberkati lebih, kan kita kurang ajar. Ya kira-kira gitu. Jadi langkah pertama adalah catat. Catat dulu pengeluarannya. Butuh kerjain berapa lama? Saya rekomendasikan 3 bulan. Kita ambil rata-ratanya selama 3 bulan, pengeluarannya berapa lama. Dari situ Bapak Ibu pasti akan punya rem sendiri. Iya ya, saya udah habisin ini udah segini banyak nih hari ini. Catatnya 3 bulan, evaluasinya paling lama 1 bulan 1 kali. Paling lama. Jadi paling nggak harus evaluasi 3 kali. Kalau Bapak Ibu misalnya rajin banget, atau kondisi keuangannya sulit banget, evaluasi 1 minggu 1 kali. Evaluasi pengeluarannya. Jadi itu dulu supaya kita bisa tentukan dulu yang mana yang kita bisa saving. Setelah itu baru kita atur, pelan-pelan kita atur. Kalau tiba-tiba sekarang nih misalnya Ibu Mailena, penghasilannya saya tiba-tiba cut 50% gitu. Wah itu satu rumah chaos itu. Penghasilan rumah 1 bulan 10 juta, tiba-tiba kita cuma boleh pakai 5 juta gitu. Karena kata Pak Nopianto 5 jutanya kita harus alokasi begini. Wah itu perang dunia itu. Pasti perang dunia, saya yakin banget itu. Yang harus dikerjakan adalah first step-nya catat. Catat, setelah itu evaluasi. Di sana kita bisa kurang-kurangi lah yang nggak penting gitu. Nah yang nggak penting ini yang pelan-pelan dialokasikan untuk nambah yang tadi ke yang tabungan. Itu ya Bu Mailena ya. Oke, sip, menjawab kok. Oke. Mungkin masih ada satu pertanyaan kali ya terakhir sebelum kita tutup. Kalau masih ada bisa langsung diutarakan mungkin dengan open mic-nya. Satu pertanyaan terakhir nih kalau ada, mumpung ada ahlinya nih. Ini sudah pernah, bukan ahli sih sebetulnya. Cuman sudah korban masa lalu. Sudah ada pertobatan. Dulu juga mengalami hal yang sama lah, struggling kelola keuangan. Cuman belajar. Oke. Oke, ada boleh satu pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, oke ya, bentar. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih kok dari Pak Tres nih, Pak Nopianto, kira-kira lembaga keuangan apa yang cukup aman saat ini untuk simpan uang mengingat bunga deposito sangat kecil? Pertanyaan terakhir nih. Ini kalau ditanya ke saya sebetulnya kita itu investasi, musuhnya itu satu sebetulnya. Musuhnya investasi itu inflasi.
Jadi Bapak Ibu nanti silakan cari definisinya inflasi. Inflasi itu gini, nilai mata uang yang berkurang secara sederhana gini. Uang 200.000 5 tahun yang lalu bisa beli barang apa, sekarang 200.000 bisa beli apa gitu ya. Nah, karena inflasi 200.000 dulu misalnya bisa beli barang satu kresek, sekarang tinggal satu keranjang gitu misalnya, sekarang jadi tinggal satu kresek. Jadi itulah definisi sederhana dari inflasi. Atau dulu misalnya secara sederhana, dulu waktu saya kecil, misalnya saya mau beli mie ya, bakmi satu bungkus 1.000 masih ada gitu. Waktu zaman saya masih SMP SMA itu 1.000 lah kira-kira, 1.000 ya, 1.000 rupiah satu bungkus. Sekarang satu bungkus bakmi mau nyari yang 15.000 aja udah sulit gitu. Nah, itulah namanya inflasi. Jadi penambahan nilai barang. Nah, jadi investasinya kita itu musuhnya itu inflasi. Jadi hasil pertumbuhan dari investasi kita harus bisa ngalahin inflasi. Nah, lembaga apa yang paling cukup aman untuk simpan uang? Bunga deposito sangat kecil. Yang dijamin sama pemerintah itu deposito sampai dengan 2 miliar, dijamin sama LPS. Yang lain investasi nggak dijamin sama pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya, apa lembaga yang paling aman? Sebenarnya otak kita yang paling aman. Bapak Ibu investasikan dana Bapak Ibu ke otaknya. Jadi kembangkan talentanya. Contoh misalnya gini, kenapa saya bicara otak? Bapak Ibu sekarang pegawai nih misalnya S1. Bapak Ibu tabung dana, investasikan untuk S2. Begitu Bapak Ibu kemampuannya S2, penghasilan Bapak Ibu otomatis jadi S2. Penghasilan S2 dengan penghasilan S1 pasti berbeda. Penghasilan anak S1 dengan anak SMA pasti berbeda. Nah, investasi kan kalau misalnya nggak digelar, apalagi misalnya sertifikasi. Bapak Ibu ambil sertifikasi itu akan bikin Bapak Ibu tambah jago. Misalnya Bapak Ibu programmer gitu ya, sertifikat SAP gitu, itu Bapak Ibu akan jago sekali jadinya. Nilai value editnya jadi tinggi. Jadi investasinya paling baik sebetulnya ke diri sendiri dulu, ke brain, ke knowledge-nya. Bapak Ibu invest di sana. Itu paling aman, nggak kemana-mana soalnya. Yang berkembang adalah kemampuan diri. Nah, bisa jadi bukan cuma itu doang. Misalnya Bapak Ibu kembangkan talenta lain. Oh, saya senang masak nih. Investasi di mana? Investasi belajar masak. Investasi alat-alat masak misalnya gitu. Tapi jangan beli alat masak untuk menu-menuin gudang di rumah. Cuman bisa beli, makainya nggak mau gitu. Ya pandemi ini kan banyak banget yang begitu. Beli alat olahraga atau beli alat olahraga itu cuma untuk ditaruh di gudang gitu. Ya kan banyak banget yang begitu. Jadi investasi karena ke hal-hal yang membangun, developing sifatnya. Yang ada kasih nilai return. Nah, kalau ditanya sekarang bunga deposito kecil, bunga deposito kecil saya setuju. Bunga deposito kita itu sangat jauh di bawah inflasi sebetulnya. Inflasi kita itu sejak Pak Jokowi ini agak lebih baik. Sebelumnya itu rata-rata inflasi kita 8%, bunga deposito kita dipotong pajak di bawah itu. By average sekitaran 5-an lah ya. Sekitar 5% habis artinya kita tuh selalu kalah tertinggal sama inflasi. Nah, tapi kalau saya misalnya di bisnis, saya contoh nih, saya dagang baju. Begitu saya deep, saya paham sekali bisnis saya seperti apa, ya itu nggak kalah sama inflasi. Karena harga jual produk saya naik. Tapi Bu jual nasi di warung gitu. Nasi di warung mana pernah kalah sama inflasi? Nggak pernah, karena harganya naik terus kan? Kan gitu. Dia nggak kalah sama inflasi. Jadi Bapak Ibu konsentrasi kalau bicara tentang yang aman untuk invest, itu carilah instrumen yang di atas inflasi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belum punya kemampuan untuk investasi di sana, pakai yang aman ya deposito, pakai gold, gold yang fisik ya, bukan gold paper ya, yang ada bentuknya. Nah, itu deposit yang lebih aman. Nah, gold pun juga itu sebenarnya salah satu alat investasi, tapi jangan beli perhiasan karena perhiasan ruginya kebanyakan. Nah, nanti kalau ada next lah kesempatan lain bicara tentang investasi, ini arahnya di sana. Kalau untuk posisi sekarang, saya rekomendasi masih deposito kalau untuk cari tempat paling aman. Terus yang kedua adalah mungkin ya surat hutang negara. Bapak Ibu kalau lagi beli ori, sukuk itu termasuk aman karena itu surat hutangnya negara. Kecuali kalau negara Indonesia bangkrut, saya pikir Tuhan nggak akan izinkan lah ya. Harusnya sih enggak. Nah itu juga kondisinya masih cukup aman. Lebih bagus returnnya dari deposito itu. Nah kalau bisa, rekomendasi saya yang paling besar adalah isi kepala ke atas nih. Dari mulut ke atas ini diisi. Investasinya di sana. Gitu ya. Sip, thank you. Mungkin Ya, pertanyaan terakhir nih, soalnya udah mumpung ada ya. yang tanya nih. Kayaknya ini kegalauan emak-emak kayaknya. Bagaimana jika ditawari membeli
beli barang-barang tapi tempo. Mungkin seperti misalkan beli mie bayarnya besok, beli kain Iya. bayarnya besok. Ini ini gini, dikasih hutang ini kalau kita bisa kelola sama kayak kartu kredit sebetulnya. Jadi kartu kredit itu kan alat bantu bayar sebetulnya. Kartu cuman lama-lama sama orang itu dijadikan sumber dana. Nah ini yang jadi salah. Bapak Ibu ditawarkan beli barang-barang dengan tempo, rugi nggak? Kalau Bapak Ibu kelola keuangannya dengan benar ya menguntungkan. Tapi kalau salah kelola terjebak di dalamnya. Satu, itu faktornya ya. Saya bicara dari sisi yang paling sederhana kartu kredit gitu. Kartu kredit kalau Bapak Ibu misalnya saya belanja 2 juta gitu ya. Akhir bulan jatuh tempo tagihan 2 juta saya bayar cash. Bapak Ibu rugi nggak? Malah untung. Bapak Ibu dapat poin. Bayarnya sama tapi dapat poin. Tapi itu kalau alat bantu bayar. Tapi kalau Bapak Ibu jadikan alat untuk berhutang, itu kena bunganya 1 bulan 2,25%, besar sekali. Gitu. Jadi pertama adalah satu itu poinnya. Terus kedua yang harus disadari nih bahwa barang yang dibeli pakai tempo ini biasanya harganya lebih mahal daripada barang yang ditawarkan dengan pembelian cash. Jadi ini ada ayatnya sebetulnya. Kalau kita beli pakai tempo itu kan kita berhutang. Orang yang berhutang kan jadi budak kan gitu. Ayat firman Tuhan kan berbicara seperti itu. Jadi budak orang-orang yang menghutanginya. Jadi ya hidupnya kalau hutangnya udah makin banyak ya makin dikontrol lah dia sama uang itu gitu. Sama hutang ya, uangnya negatif maksudnya ya. Jadi kalau bisa sih saya sarankan beli dengan cash. Orang beli cash kan beban otaknya jadi nggak berkurang ya. Saya sendiri juga lagi berusaha beberapa tahun terakhir ini saya beli supplier dengan kain aja saya lebih milih cash kok. Cash saya bisa dapat prioritas yang baik, harga saya bisa dapat lebih murah. Ya kalau memang ada dananya lebih baik dibeli dengan cash. Kalau nggak ada, ya dipikirin tuh Bu gimana. Nah contoh misalnya kalau yang Ibu tadi di kasus nomor 2 kalau bisa bayar cash. Kasus nomor 3 ada lagi nih. Waktu Ibu ditawari, namanya orang ditawari kan nggak harus beli ya. Namanya kan ditawarin gitu. Saya ditawarin, Pak mau beli mobil nggak, kan ditawarin. Ya mau apa enggak kan keputusannya dari saya. Jadi Ibu pilih, kalau memang ternyata itu keinginan ya sebaiknya tolak. Gitu. Itu ya. Oke, sip. Semoga bisa menjawab Ibu Hadia ya. Oke, thank you Mm-mm. banget nih Ko Novianto buat waktunya malam hari ini. Kita Sama-sama. semua diberkati banget. Thank you banget. Mungkin teman-teman, Iya. Bapak Ibu bisa kasih applause atau bisa tulis di kolom chat. Thank you buat apa yang kita pelajari hari ini. Semoga bisa berguna ke depannya ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Ko John untuk menutup Disciple Talk kita pada malam hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Novianto. Saya yakin ini banyak memberikan masukan-masukan, apalagi pencerahannya juga ada dasar firmannya dan juga pengalaman pribadi ya. Tadi Pak Novianto bilang kan juga pengalaman pribadi pergumulan ya. Sangat bagus sekali. Saya mungkin mau nambahin 2 poin dalam 1 menit ini ya. Maksudnya bukan nambahin, mengkonfirmasi. Memang nomor 1 Tuhan ajar kita mencukupkan diri loh, saudara. Tadi berulang kali kan Pak Novianto ngajarin, kalau kita lagi pergumulan, coba di list, kemudian diatur. Ya, justru kehebatan kita bukan melebih-lebihkan, mencukupkan diri gitu, saudara. Jadi latihlah mencukupkan diri, saudara. Dan saya percaya ini salah satu yang Tuhan lagi latih dalam masa pandemi ini. Bisa nggak kita mencukupkan diri, saudara? Dan yang kedua, yang terakhir, memang dalam mengatur ini penting. Kita ajan di SMK kita, ini kan Disciple Talks ya, di SMK kita dalam soal keuangan yang diberkati Tuhan, nomor 1 tuh setia mengatur dulu. Bukan setia memberi dulu, setia mengatur. Kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, kita belajar mengatur nggak? Sebab memang kalau mau diikutin, ini saya juga boleh saksikan, saudara, 10 tahun pertama tuh saya mulai bekerja berpenghasilan, saya kurang mengatur. Tapi ketika saya udah belajar mengerti ya, mulai mengerti dan mulai mengatur, ya cukup aja loh berapapun penghasilannya maksudnya. Bahkan bukan cukup aja, tapi bisa lebih banyak memberkati, lebih banyak mempersiapkan masa depan buat anak dan lain sebagainya. Nah, makanya jangan lupa setia mengatur, yaitu bagian tanggung jawab kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan. Tadi berulang kali kan Pak Novianto juga tekankan. Nah, saya mau berdoa, kita sudah akhiri. Pertama-tama kita akan berdoa Pak buat Pak
Nopianto itu jadi berkat buat kita, biar Tuhan pakai lebih dahsyat dan luar biasa lewat pengalamannya tentang keuangan, boleh menolong orang-orang ya yang dalam pergumulan keuangan. Dan kedua, saya mau berdoa. Saya percaya pasti sebagian yang ikut di sini walaupun mungkin tidak men-sharingkan, sedang bergumul juga dalam keuangan. Biasanya kan kita ikut sesuatu, saudara, karena ada situasi yang kita alami. Tapi mari yuk, kita percaya kita bisa mengalami terobosan, ya. Apalagi kita udah dibantu ya oleh Pak Nopianto. Bagaimana nih kita mengatur, mencukupkan diri dan lain sebagainya. Jadi dengan kebenaran yang kita mengerti, dengan minta pertolongan Tuhan, apalagi tadi Pak Nopianto bagus meneguhkan. Kalau kita udah betul-betul bertanggung jawab dengan Tuhan, ini penghasilan saya segini loh, kebutuhannya udah segini, gara-gara dipotong pandemi ini kurang buat kebutuhan. Berdoa buat Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita, dia akan, doa kita udah punya alasannya untuk nuntut Tuhan jawab kebutuhan kita gitu. Seringkali kita nggak punya alasannya minta Tuhan tolong kita karena kita sebenarnya nggak bertanggung jawab dengan keuangan kita. Ya, saya mau berdoa buat dua hal ini. Yuk kita bersatu hati dan kita akan mengakhiri seluruh acara ini. Tuhan Yesus kayak mau berdoa buat Pak Nopianto, pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Karena dari pengalaman kehidupannya, dari kerinduannya belajar tentang keuangan, sesuai dengan prinsip firman, dia boleh menjadi berkat buat banyak orang lain. Tuhan Yesus kayak mau berdoa buat semua peserta di sini, terlebih kalau yang sedang bergumul dalam soal keuangan karena penghasilan yang dipotong, bahkan mungkin penghasilan yang hilang karena masa pandemi ini, atau lain sebagainya, penyebabnya Tuhan Yesus kayak mau berdoa, biarlah mereka boleh mengalami terobosan. Engkau berjanji bahwa Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan, apalagi meninggalkan. Biarlah mereka boleh mengalami, Engkau tidak pernah membiarkan, apalagi meninggalkan Tuhan. Juga dalam soal keuangan. Kalau ada kekurangan, kelemahan, ampuni kesalahan mereka. Biarlah kekurangan, kelemahan ini menjadi sebuah pelajaran bahwa mereka akan lebih setia mengatur dan bertanggung jawab dalam soal keuangan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kayak mau akhiri semua acara seminar ini dengan berkat daripada Allah Bapa, dalam kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus, serta pertolongan daripada Roh Kudus yang telah memberkati kami secara pribadi maupun juga keluarga, dan yang tidak kalah penting, terus menumbuhkan kami menjadi murid yang semakin serupa Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami naikkan semua doa ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, Mai, silakan. Oke.